bros, selamat datang kembali di channelnya Blog Baper. Channel yang akan membahas film-film yang seru dari lokal maupun luar negeri dengan berbagai genre yang bakalan sayang kalau kalian lewatkan. Nah, di video kali ini gue udah kumpulin film-film yang seru dengan berbagai macam genre yang bakalan jadi hiburan tontonan kalian untuk bulan Maret 2024 ini. Jadi catat tanggal pemutarannya ya, biar kalian gak lupa nabung atau nyiapin pulus kalian buat nonton ini film di waktu liburan kalian bersama teman, keluarga, atau pacar kalian. Oke, kalau udah siap, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan like-nya ya, biar gue makin gercep lagi buat meriset semua jenis-jenis film yang bakal gue bikin alurnya, rekomendasinya, dan gak menutup kemungkinan gue akan buatin teori-teorinya. Dan tentunya untuk membahagiakan dan menghibur kalian semua, my bros. Yos, let's go to the list, bros. Pertama, Kung Fu Panda 4, tanggal 6 Maret 2024. Film bergenre aksi animasi petualangan komedi ini yang sungguh lucu, terkenal dan sukses besar di seri pertama, kedua, ketiga, bahkan animasi serialnya. Akan disutradarai sama Mike Nichol dan diproduksi oleh Rebecca Huntley. Tentunya pengisi suara Pooh si panda ikonik yang lucu dan gemoy ini, one and only adalah Mr. Blackjack, Dustin Hoffman untuk Master Shifu, Ian McShane sebagai Tai Lung, dan James Hong si Tuan Ping, ayah angkat Pooh. Untuk karakter baru ada Art Wafina menjadi Zen dan Viola Davis sebagai Camelon, si villain terkuat. Dikisahkan, kini Pooh telah ditunjuk dan dipercayai sebagai pemimpin spiritual dari The Valley of Peace, dan Pooh mau nggak mau harus menemukan seorang murid baru untuk Pooh jadikan sebagai penerusnya kelak. Singkat cerita, ketika dalam petualangan untuk mencari murid baru itu, dia bertemu dengan seekor rubah pencuri cerdik yang bernama Zen. Dan juga sekaligus munculnya sebuah berita ancaman yang tak diduga dari seekor villain yang memiliki kekuatan sihir yang jahat dan amat kuat bernama Chameleon. Villain Chameleon ini adalah bunglon kecil yang cabai rawit. Ia mempunyai kekuatan skill sihir untuk merubah wujudnya menjadi makhluk apapun yang ia sentuh dan serap dari lidahnya. Bukan merubah wujudnya saja bros, tetapi kekuatan daya tempur yang dimiliki makhluk yang ditiru itu juga ikut terserap dan langsung dikuasai. Berkat kekuatan magis yang luar biasa itu, Chameleon memiliki niat kuat untuk menguasai seluruh The Valley of Peace. Dan tentunya niat itu harus mempunyai rencana matang, yaitu dengan memanggil semua satria kuat, bahkan para penjahat yang sudah dikalahkan oleh Pooh ke dalam domain alam rohnya. Dan salah satunya adalah penjahat pertama yang amat kuat dari satu perguruannya Pooh, yaitu Tai Lung. Pooh tidak tinggal diam setelah mengetahui ancaman serius itu. Dan demi untuk kesekian kalinya, Pooh harus beraksi untuk menyelamatkan The Valley of Peace. Pooh dengan tekadnya akhirnya bekerja sama dengan Zen, si rubah pencuri, untuk menaklukkan sang penyihir jahat Chameleon. Untuk kedamaian The Valley of Peace sekali lagi demi kesekian kalinya. Dan bagaimana kisah perkelahian seni bela diri mereka yang epik berlanjut? Yang bahkan si Chameleon pun dapat merubah dirinya menjadi si Kung Fu Panda itu sendiri? Bisakah Pooh dan Zen mengalahkan Chameleon, dan apakah teman-teman bela diri seperguruannya dulu akan membantu? Dan apakah di antara kalian juga memiliki sahabat yang gemoy yang sangat berbakat dan sangat jago dalam bela dirinya? So, dan miss it ya bros, tonton segera setelah rilis tanggal pemutarannya. Kedua, Imaginary, tanggal 8 Maret 2024. Film rilisan Lionsgate ini disutradarai, ditulis, dan diproduksi oleh Jeff Wadlow, menceritakan kisah anak perempuan yang bernama Alice yang diperankan oleh Piper Brown yang memiliki boneka beruang bekas ibu tirinya Jessica yang diperankan oleh Dewanda Wise sewaktu masa kecilnya. Namun tanpa disadari, boneka beruang yang lucu itu akan memberikan teror horor bagi mereka. Bermula ketika ibu Jessica kembali ke rumah masa kecilnya bersama keluarganya, anak perempuan tirinya tanpa sengaja menemukan boneka beruang yang dinamai Chauncey yang ternyata adalah teman khayalan milik Jessica yang telah ditinggalkan di basement rumahnya dulu. Mulanya ibunya melihat Alice bermain dengan Chauncey memang terlihat lucu dan menggemaskan, namun lama-lama mainnya jadi semakin menyeramkan dan gak karuan. Permainannya sangat tidak normal seperti kebanyakan anak bermain dengan boneka, dan itu selalu dilakukan oleh Alice agar ia bisa bermain terus dengan Chauncey. Sebelumnya, ibu Jessica memang kerap mengalami kejadian aneh dan cukup merinding semenjak kehadiran boneka beruang itu. Tapi ibu Jessica tidak terlalu menghiraukan dan dianggap cuma suatu kebetulan. Namun akhirnya, ibu Jessica sadar bahwa boneka beruang Alice si Chauncey lah yang selama ini menghadirkan fenomena supranatural yang menyeramkan. Dan tentunya bukan sekedar boneka beruang lucu semata. Akhirnya, mau nggak mau, ibu Jessica perlahan mulai melakukan investigasi demi mengetahui sejarah tentang boneka beruang itu. Yang sedikit dan perlahan dan yang nggak disangka-sangka mulai terbongkar, yaitu kisah yang amat kelam dan mengerikan dan tak pernah terbayangkan olehnya tentang asal-usul si Chauncey dan kaitannya dengan keluarganya. Nah, penasaran kan dengan kelanjutan kisah horornya film ini? Yang tentunya seram dan di disclaimer banyak jump scare-nya? Makanya tunggu tanggal tayangnya dan segera ditonton ya filmnya bros.
Jamin kalian akan berpikir 3 kali untuk tidur bareng dengan boneka kesayangan kalian, apalagi bila beruang. The end of House Atreides. My father didn't believe in revenge. Ketiga, Dune Part 2, tanggal 13 Maret 2024. Film yang digarap sutradara Denis Villeneuve merupakan kelanjutan dari film Dune Part 1 yang diputar pada tanggal 22 Oktober 2021 lalu, yang cukup meledak dan sukses pada masa itu. Film ini diadaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Frank Herbert yang terbit pada tahun 1965 dulu. Dibintangi oleh Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, dan Josh Brolin. Tentunya masih banyak bintang-bintang lainnya. Film lanjutan Dune Part 1 ini melanjutkan perjalanan dan petualangan Paul Atreides bersama ibunya Lady Jessica dalam perjuangannya di planet Arrakis. Planet Arrakis sebenarnya adalah planet yang kering, namun memiliki sumber daya rempah yang sangat berharga yang dinamakan spice atau melange. Sehingga ini yang menyebabkan perebutan antar suku yang akhirnya menyebabkan perang dan politik di cerita Dune ini. Berawal dari kematian sang pejuang Fremen di dunia Arrakis yang bernama Jamis, yang menyebabkan dilemanya Paul Atreides antara cintanya kepada Chani dan loyalitasnya kepada Fremen. Juga takdirnya yang diramal sebagai seorang figur Mesias yang dikenal sebagai Kwisatz Haderach, dan juga ramalannya tentang keluarganya dan planet Dune. Selain sebagai pewaris House Atreides, Paul memiliki kemampuan melihat masa depan yang didapatkan lewat rempah-rempah yang meresap di Arrakis. Juga menguasai kemampuan yang misterius dan kuat. Dan semua ini berkat pelatihan yang ketat ketika Paul mendapatkan penghormatan dari Fremen dan menerima semua budayanya. Kemudian Paul juga menjadi ikon dan simbol pemberontakan untuk melakukan sekaligus membalaskan dendamnya terhadap pemerintahan dari House Harkonnen dan Kaisar Saddam IV yang terkenal akan penindasan dan korupnya. Paul juga mulai membentuk suku Fremen dengan membimbing mereka menuju masa depan agar bisa kembali memperoleh kebebasan dan mengontrol sumber daya rempah mereka yang berharga. Dan ini tentunya berkat ajaran ibunya dan pengalamannya. Tetapi beban dan tanggung jawab Paul semakin besar ketika semakin besar juga kekuatannya, yang menyebabkan ketegangan memuncak dan pertempuran yang semakin intens dari rival lamanya dan aliansi lain. Namun konsekuensi ini tidak melunturkan ambisi Paul untuk tetap berjuang walaupun ada keraguan dan ketakutan dalam dirinya, sebab beban dan pengorbanannya sudah berkaitan dengan nasib seluruh alam semesta. Tentunya untuk kelanjutan keseruan cerita film ini, kalian harus menyaksikannya nanti di bioskop andalanmu di kota kalian masing-masing. Dan tentunya kita pun selalu berharap dan berdoa agar pimpinan negara kita nanti juga bisa memikul beban masyarakatnya dengan baik dan gigih berjuang untuk kedamaian, kebebasan, dan kemajuan negara ini. You young pup. Keempat, Ghostbuster Frozen Empire, tanggal 22 Maret 2024. Mana kaum milenial alias Gen Y segera merapat, karena film favorit Anda dulu yang ditunggu-tunggu hadir kembali setelah sukses digebrakannya di tahun 2021 yang berjudul Afterlife, yang disutradarai oleh Jason Reitman, anak dari Ivan Reitman. Walaupun yang versi emak-emaknya kurang begitu sukses, yang padahal diproduseri oleh sutradara film Ghostbuster pertama dan kedua, Ivan Reitman, dan kini Ghostbuster Frozen Empire akan bisa disaksikan oleh semua kaum Gen X, Y, Z. Walaupun sutradaranya kini ada Gil Kenan, tapi tenang, film ini ditulis dan masih diproduseri oleh Jason Reitman, dan juga masih bertaburan bintang-bintang junior dan senior. Masih bercerita tentang keluarga Spengler, yaitu anak dan cucu dari peran Ghostbuster ikonik Egon Spengler, yang sayangnya pemeran aslinya Harold Ramis telah meninggalkan dunia ini di tahun 2014. Yang memutuskan untuk kembali ke tempat markas legendaris Ghostbuster di New York, di mana semua misi penting Ghostbuster dimulai. Di markas pemadam kebakaran itu, ternyata real Ghostbuster yang sudah berumur telah mengembangkan penelitian yang lebih mutakhir di laboratorium rahasianya, dengan maksud agar para Ghostbuster selalu bisa berevolusi dan membawa mereka untuk mengimbangi ke tingkat level yang lebih tinggi. Sebab tidak menutup kemungkinan para hantu juga bisa berevolusi ke tingkat yang sulit dimengerti. Para old Ghostbuster juga membuka bisnis dalam membeli artefak-artefak kuno yang disinyalir dapat menyimpan kekuatan mistis dan supranatural. Namun, disinilah awal peristiwa yang mengerikan terjadi yang akan menggegerkan seluruh dunia. Karena di salah satu artefak kuno yang dibelinya tanpa sengaja telah melepaskan kekuatan jahat yang luar biasa, yang membuat kota New York bahkan dunia tiba-tiba membeku dan memasuki zaman es yang parah untuk kedua kalinya. Dan disinilah untuk pertama kalinya petualangan dan pertempuran kolaborasi yang epik terjadi, di mana pewaris keluarga Spengler yang terdiri dari Kelly Spengler, Trevor, Bobby, Gary, dan para old Ghostbuster legendaris yang ikonik yaitu Fangman, Ray, Winston, dan Janine harus bekerja sama demi menyelamatkan dan melindungi dunia dari para hantu zaman es yang sangat strong dan high level. Nah, nggak sabar kan kalian untuk menonton dan menyaksikan keseruan film-film ini?
karena gue juga nggak sabar untuk menunggu jadwal tanggal tayangnya di bioskop andalan kita di kota kita masing-masing. Sebab nanti pastinya sambil ngabuburit dan menunggu waktu bukber, gue pengen tahu apakah akan ada andil dari Sang Poci, Neng Kunti, Bang Genderuwo, Mbak Gombel, Si Tuyul, atau bahkan legendaris Jack Rod untuk melawan para Ghostbuster. Kelima, Godzilla X Kong The New Empire, tanggal 29 Maret 2024. Film sequel dari Godzilla vs Kong ini akan kembali disutradarai oleh Adam Wingard, dan sebenarnya film ini sudah menjadi seri kelima dalam dunia perfilman Hollywood, yang diantaranya dua berkolaborasi dengan King Kong, seekor monster titan ikonik milik perfilman Amerika yang mempunyai 5 film yang dimulai pada tahun 1933, karya Edgar Wallace dan Miriam C. Cooper. Sedangkan Godzilla adalah seekor monster titan ikonik milik perfilman Jepang yang kini menjadi film ke-38 dalam franchise-nya, yang dimulai di tahun 1954 karya Ishiro Honda. Film ini akan dibintangi oleh Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Kyle Hockley, dan Stephen dan Vala Chen. Dalam film ini, Godzilla dan Kong akan menjalani petualangan yang lebih berbahaya. Mereka menemukan suatu ancaman besar yang berada di kedalaman bumi dan bisa menggoyahkan eksistensi mereka. Film ini juga akan mengungkap tentang sejarah dan asal-usul para Titan, Skull Island, dan bagaimana dua makhluk besar dan kuat ini terlibat dalam pertarungan yang menggelegar. Juga hubungannya dengan para manusia. Berawal dari keanehan gelombang skala gempa yang metriknya sangat tidak normal dan tak biasa, yang bisa mengancam kehidupan di bumi. Yang akhirnya mereka memutuskan untuk pergi ke Hollow Earth, tempat para Titan berevolusi. Di dalam petualangan dan penelitian di Hollow Earth, mereka menemukan hal yang tak diduga, yaitu munculnya Titan villain baru yang memiliki rencana jahat terhadap alam semesta. Jadi di sini Kong dan Godzilla agak sedikit berdamai lah ya, karena dua Titan luar biasa ini harus menghadapi ancaman yang lebih besar yang bertujuan untuk memusnahkan seluruh planet alam semesta, yaitu Scar King, yang dikenal sebagai Tyrant bertangan besi yang lebih besar dan lebih strong dari Kong, dan juga spesies Titan yang jauh lebih tua dari Kong, dan ternyata juga pernah melawan Godzilla. Namun dari semua itu, ternyata konon Scar King adalah spesies Titan yang baik yang juga melindungi umat manusia dari ancaman monster di zaman dahulu kala. Dan bagaimanakah kelanjutan pertarungan epik yang meledak-ledak ini antara Godzilla, Kong, dan Scar King? Dan bagaimana kisah kelam yang dialami Scar King hingga merubahnya menjadi jahat dan haus akan kekuatan? Ya, betul sekali. Tentunya kalian harus sabar menunggu ya tanggal rilisnya film ini di bioskop andalan kalian. Karena gue juga nggak sabar untuk melihat sosok Baby Kong yang digadang-gadang adalah anak dari Kong. Lah, siapa ibunya ya? Is that a mini Kong? Now you kids be careful of those fireworks. Oke, itu dulu ya bros, list dan rekomendasi film dari gue pada bulan Maret 2024 ini. Nantikan list-list film selanjutnya ya untuk rekomendasi tontonan kalian biar kagak usah capek mikir buat nonton film yang buat kalian satisfying dan tersenyum lebar. Tapi jika kalian merasa ternyata masih ada film-film seru yang akan tayang di bulan Maret 2024 ini, monggo ditulis di kolom komentarnya ya bros. Oke, akhir kata, untuk membantu channel ini terus berkembang, tolong ditekan tombol subscribe-nya ya ma bros. Dan bila kalian suka dengan video ini, juga tolong dipencet tombol like jempol ke atasnya ya ma bros. Yus, sekian dari Blog Baper, ciao and see you in my next videos.